aku itu nggak confidence itu karena my mom and my family itu not trust me, they don't trust me, dan they doubt me. Emang lo bisa? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Sebenarnya aku pertama kali tahu kamu itu gara-gara Asian Next Top Model. Karena kita kan masih di Singapura kan. Terus ngeliatin saya pikir, wah, aku tuh selalu senang kalau ada orang Indo. Tapi orang Indo ini itu beda banget because ya kayak kamu tuh kayak nggak ada jaim-jaimnya, maksudnya you're very true with yourself dan Aku jaim sih pas Asian Top Model, cuman kayak masih kelepas. oh ya, tapi itu kan beda banget dengan apa ya, dengan top model yang lainnya yang biasanya kalau di maksudnya yang kesannya kayak very behave dan very apa ya, ya very jaim lah. Enggak ya? Enggak sih, Enggak ya? kayak mungkin lebih yang kayak miss-missan lebih jaim ya. Iya, Kalau iya, yang iya. ini Iya. lu takut ya gitu, karena aku susah melepaskan diri aku karena gini, orang tua aku expect me to be like a normal behave girl, you know, yang kayak berbicara, papa selalu bilang gini, berbicaralah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kosakata, kita harus berbicara itu baik dan tertata. Iya. Aduh, matilah gue say begitu. Pusing kan gue ya say, ya kan? Nih disuruh begitu. Iya gitu ya. Tapi dari mana ini? Kalau dari dengar cerita kamu tadi kan kayak papa orangnya yang kayak oke, menggunakan kosakata yang baik dan benar gitu kan. Kalau mama juga sangat disiplin gitu. Terus tapi apa darah dari mana gitu yang membuat kamu kayak ini natural banget gitu bisa Mungkin ceplas-ceplos. mungkin lebih kepada jati diri ini tuh nggak bisa terkeluarkan gitu kalau sama orang tua dan keluarga gitu kan. Jadi kayak cuma bisa lepas sama teman-teman gitu. Jadi kayak aku ngerasa dulu tuh kayak aku punya dua kepribadian. Jadi di saat sama teman-teman sampai masuk rumah kayak Oh ya. nggak gitu juga sih, cuman ya diam aja gitu. Iya. Pernah nggak sih merasa nggak percaya diri? Sering banget sih Masa? Kak, Gitu. sering banget. Tapi karena aku baru kemarin masukin ke Instastory aku karena habis nonton filmnya Susi Susanti, kayak lumayan flashback sedikit, mungkin karena dan juga ada yang kayak kirim aku quotes di mana aku pernah ikutan salah satu show, terus aku baru realize bahwa aku itu nggak confidence itu karena my mom and my family itu not trust me, they don't trust me, dan they doubt me. Emang lo bisa? Dan selalu compare to other person. Dan aku realize bahwa mungkin kebanyakan Chinese family itu melakukan banyak hal seperti itu. Not only me, but to my other friends and my other cousin juga dilakuin hal yang sama gitu. Iya. Comparing lah, terus kayak doubting you. Itu yang aku alamin pada saat aku kecil gitu. Jadi itu dampaknya sampai aku ke Asian Top Model juga gitu. Aku mulai berubah itu ketika aku ngerasa ternyata tuh orang-orang terima ya personality gue gitu loh. My friends terima. Di saat aku sebelum Asian Top Model, my friends terima aku, tapi kok my parents kok kayak atau family aku kayak nggak terima aku ya. Aku ngerasanya. Tapi di saat ada sekarang makin banyak ternyata yang sayang sama aku segala macam, jadi aku kayak this is not a bad thing kok gitu loh. And then why do you even hate the way I speak and everything gitu loh. Karena aku baru realize juga mereka itu kan lahir di tahun yang generasi sebelumnya. Betul. Dan apa yang mereka lihat dan mereka expect yang baik dan benar itu harus begitu. Jadi kayak garisannya tuh harus begitu, Pat. Gak bisa begini. Sedangkan kan generasi milenial itu kayak
garisannya kemana-mana. Ya, nah pokoknya gue jadi begini aja gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi ya. Tapi yang kamu bilang benar, maksudnya it's not only happens in your family gitu, bahkan sebenarnya di keluargaku juga seperti itu. And my biggest struggle juga with my mom, karena ketika ada beberapa decision yang saya mau buat gitu, justru yang paling khawatir dan yang paling gak yakin tuh nyokap. Jadi nyokap tuh selalu bilang, yakin, maksudnya udah deh biasa aja deh gitu, maksudnya ngapain sih repot. Mama tuh dulu pengennya aku jadi dosen. Jadi mendingan kamu udah ngajar jadi guru, dosen gitu, ngapain sih jadi entrepreneur, susah dan seterusnya. But now you are dosen, tapi in social media, in YouTube, you motivate a lot of people. Ya nggak sih? Thank you. Ya dong, Ya, after a bikin long buku, journey. iya kan? Udah bikin buku, bikin filmnya. Sekarang sudah ada YouTube sampai 2 juta follower. Maaf. Luar biasa. Gimana sih? tapi itu yang terjadi. Jadi sometimes mungkin bukan cuma dari keluarga saya atau keluarganya Pet ya, mungkin semua netizen yang sedang nonton hari ini juga iya bener banget nih ya kan, keluarga saya juga kayak gitu. Sometimes kita diketawain lah, sometimes kita dihina lah, sometimes kita ditentang lah gitu. Tapi you know what, ya asalkan kita lebih percaya dengan diri kita dibandingkan orang lain, ya itu aja udah cukup sih untuk membuat kita maju. Tapi aku bertambahin ya, bukan hanya percaya tapi udah harus bisa menilai konsekuensinya apa. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita udah harus tahu konsekuensinya apa dan possibility-nya apa, worst and best-nya apa. Betul. Jadi mungkin itu akan lebih better buat diri kita, karena aku takutnya kalau kita ngomong kayak just trust ourselves, most the generation nowadays akan membangkang banget ke orang tuanya, tapi you have to prove them by lo tuh udah punya possibility yang worst-nya tuh apa. Betul. Jadi orang tua pun juga bisa ngeliat bahwa lo tuh lebih mandiri ya gitu loh. Lo tuh bisa mengkira-kira gitu loh. Betul. Dan dengan kita menunjukkan itu ya menunjukkan keseriusan kita bahwa kita ini bukan cuma hanya semangat doang loh, tapi ada rencananya, ada best skenario-nya bakal seperti apa, worst scenario seperti apa, what is your plan gitu kan. Iya, makanya dream planner. Cucu gak gue say, promo kan gue say. Luar biasa. Ini ya wanita yang satu ini cerdas banget loh, seriously. She's so humble, padahal sebenarnya itu otaknya cerdas banget. Seriously. Tapi benar seperti yang tadi Pat bilang, jadi kamu anak muda, kalau kamu ingin mewujudkan sesuatu, jangan hanya modal berani. Karena walaupun kita memang harus berani bermimpi besar, berani memulai, tapi ingat berani bukan berarti nekat. Betul. Artinya harus punya perencanaan, harus punya planning, harus ya punya step by stepnya maunya seperti apa. Ya, dan makanya Patricia Go bisa menjadi Pat Go yang sekarang. Puji Tuhan. Oke. Nah, tapi dibalik semua itu ya, seorang Pat Go juga sering banget bikin foto-foto yang aneh-aneh dan lucu-lucu, termasuk yang melayang-melayang. Itu menjadi ciri khas kamu. Enggak juga sih. Gitu ya. Nah, ini loncat. Ini oke. Berikutnya ada yang aku ngeliat ini editan atau enggak beneran. Ini beneran serius seperti gini. Beneran. Jadi ceritanya itu yang kayak aku tadi bilang kan, in the beginning aku ikutan insert itu kan emang image-nya very kayak elegan and everything, dan aku tuh bosen foto yang diupload tuh semua sama yang kayak gitu kan. Terus berhubung ada Kak Indra, secara aku udah Kak Indra kan senior ya say, dan juga agak gokil orangnya, Kak foto yang lain dong Kak gitu, kita loncat yuk gitu. Jadi kayak mulailah di saat itu juga ada Indra Lulucatan gitu kan. Karena mulainya itu karena aduh bosen gak sih ini foto kayak gitu mulu kan gitu ya. Akhirnya jadi banyak nih foto-foto yang kayak gini. Iya, terus kayak dan juga kebetulan sekarang ada dipercayai banyak buat MC wedding gitu. Terus kebanyakan yang aku nge-MC itu kan generasi muda gitu. Jadi aku nggak mau nanti mereka tuanya itu ngelihat foto tuh cuman kayak gini gitu. Maksudnya banget gak kayak sih foto lo? pas foto gitu. Ya kan? Ya harus berbeza dong gitu. Iya, tapi kalau tadi take 2 line itu butuh 20 kali take. Nah, kalau kayak gini itu berapa kali take? Lumayan banyak sih sebenarnya. Iya. Gimana caranya tekniknya? Karena aku tuh
pengen mau mencoba foto loncat biasa aja, tapi jadinya aneh banget gitu. Paling gampang pakai handphone, tinggal di burst aja gitu. Nanti Iya. kita pilih deh. Banyak dong ininya, butuh Iya. memory card yang banyak. Enggak lah, sekarang kan udah banyak GB-nya. Iya. Nah, kalau ini pakai kamera Kak Indra, karena Kak Indra sering banget bawa kamera, jadi kameranya tuh di burst aja gitu. Gitu Nanti ya. tinggal dipilih yang paling bagus yang Dipilih. mana gitu. Oke, So, luar biasa. ya. Jadi nggak ada teknik-teknik khusus, pokoknya tinggal loncat aja gitu dengan Ada sih, jadi misalnya itu teknik lebih detail lagi sih. Misalnya kalau kameranya di bawah atau nggak di atas, ya kita harus badannya cendungin ke bawah gitu-gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Biasanya abis foto kita lagi, gue kurang ini deh nih, gue kurang ini, gini saya gitu. Ya. Iya. Oke, seru. Nanti abis ini aku bakal coba. Oh wow, siap. Oke. Nah tapi kalau tadi Pat ngomong tentang cita-cita waktu kecil, dulu sebenarnya nggak pernah kepikiran jadi model. Terus cita-cita dari kecil pengen jadi apa? Aku cuman mikir I want to travel the world. Terus sempat mikirnya jadi tour leader karena papa juga tour leader. Oke. Terus kayak travel the world dibayar, dapat duit lagi. Why not gitu kan? Iya. Jadi aku memang SMA itu ambil SMIP pariwisata, sekolah menengah industri pariwisata, sempat kerja di travel agent juga, sempat jadi tour leader juga. Oh iya. Iya. Oke. Gitu. Terus kapan akhirnya mulai punya ketertarikan di bidang modeling? Karena kan kalau saya lihat juga banyak banget nih sebelum Asian Next Top Model kan wajah Femina, Miss Asia, Miss Indonesia, Miss Asia, ya kan? Itu sebenarnya Miss itu Miss Collins semuanya salah arah kayaknya. I mean, kalau misalnya yang ikut-ikut itu aku awal mula tuh umur 16 di sekolah pariwisata itu ada lomba modeling antar sekolah. Disuruh mewakili sekolah karena sekolah aku itu harus pakai heels. Oh iya. Harus pakai heels. Oke. 3 sampai 7 cm. Wow, ke sekolah. Ke sekolah harus. Oke. Karena kan kita sudah prepare ya. untuk pakai jas segala macam tiap hari. Pakai dasi, bener-bener rapi banget. Dan juga aku lumayan sering telat sih. Terus aku disuruh dihukum lari. Terus karena aku nggak mau kaki aku kotor, aku pakai heels larinya. Lari pakai heels. Lari lapangan. Oh iya. Pakai heels. Jadi mungkin kamu mereka menghukum diri kamu sendiri dengan tambahan beban heels. Aku karena nggak mau kaki aku kotor. Oke. Karena sekolah aku itu kotor ya kan, nggak mau kaki aku kotor. Akhirnya mungkin mereka ngeliat bawa kataku karena suka lari pakai heels ya, kayak lu lincah banget dapat pakai heels kan. Ya udah akhirnya disuruh lomba, aku puji Tuhan dapat juara 1. Dari situ aku ingat banget pertama kali dapat kerjaan itu untuk salah satu jeans. Terus di Universitas Indonesia itu ada kayak ribuan orang, mata memandang. Ya, it's a quite experience sih gitu. Tapi di situ awalnya di situ awalnya. Dan akhirnya berhasil ya, akhirnya diterusin. Enggak juga sih, gara-gara aku ingat banget aku dapat 250.000. Sedangkan pada saat itu uang jajan aku per bulan tuh 200.000 gitu kan. Hah, sekali show 250.000. Jauh lumayan sih ke Depok. Cuman lumayan sih, lumayan banget kan gitu. Terus dapat beberapa tawaran, bukan tawaran sih, lebih casting gitu. Aku coba, kalau emang aku bisa aku coba gitu. Kalau ada waktu aku coba. Awal-awal juga banyak nolak sih karena mungkin aku masih terlalu muda gitu kan. Tapi nggak sampai kepikiran model akan menjadi prioritas atau nggak menjadi profesi secara full time. Buat aku nggak pernah aku kepikiran untuk itu karena orang tua aku selalu nyuruh aku think other thing gitu, jangan mikir jadi model gitu. Kayak I never even think becoming a model gitu. Dan akhirnya ada beberapa tawaran, lumayan lah uangnya gitu. Kita nggak munah ya, kita kan butuh uang kan. Ya memang uang bukan segalanya, tapi kan segalanya butuh uang. Betul, bener gak sih? Karena kan aku tuh juga mau hangout sama teman-teman aku dan aku tuh nggak mau banget namanya hangout sama teman tuh cuma misalnya kayak mereka makan gue nggak makan. Pat makan ya Pat? Enggak say gitu. Masa sekali 2 kali oke, masa tiap kali gue kayak gitu maluin dong. Gak apa-apa gue beliin aja, aduh gue gak enak banget gitu. Jadi itulah motivasi aku tuh cuman pengen makan enak tanpa harus lihat harga. Oke. Gitu Kak. Jadi ngeliat menu dari sisi
jangan dari sisi kanannya tapi dari sisi kirinya. Betul, mau makan apa pesen gitu. Pesen. Kalau dulu kan saya beli saya. Iya, tapi bukan anak manja ya, dalam arti bisa pesen, bisa hangout, bisa jalan-jalan, bisa makan enak, tapi dengan uang hasil keringat sendiri. Betul. Oke. Gitu. Oke, yang banyak yang nggak tahu kan ternyata perjalanan seorang Patricia Goh itu begitu panjang dan berliku-liku dan banyak suka dukanya, banyak tantangannya, Betul. banyak hal-hal yang memang dibutuhkan kerja keras, kegigihan, butuh perencanaan, butuh kecerdasan gitu dan Iya. semuanya ada di Patricia Goh. Ya enggak juga sih ternyata, tapi thank you, maksudnya ya ini juga berkat lah. Apa yang aku ada hari ini benar-benar Tuhan kasih 10 kali lipat dari perencanaan aku. Oke. Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.